Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Muzainur Rahman dengan NIM F1S1222153 dari ruang 007. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang saya buat untuk memenuhi tugas UAS sistem operasi yang diampu oleh Pak Zainil Abidin. Untuk video penjelasannya seperti berikut. Baiklah, di sini kita masuk ke materi sistem operasi. Konsep sistem operasi. Sistem operasi adalah sekumpulan perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem operasi merupakan salah satu komponen utama dalam sistem komputer. Dalam istilah teknis, itu adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras fisik sistem. Sistem operasi mengontrol alokasi sumber daya dan layanan seperti memori, prosesor, perangkat, dan informasi. Program aplikasi adalah program yang memungkinkan pengguna akhir untuk melakukan beberapa tugas produktif tertentu, misalnya pengolah kata, spreadsheet, Paint, dan lain-lain. Perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak yang berinteraksi dengan pengguna akhir dan melakukan apapun yang sedang dikerjakan pengguna akhir, misalnya perangkat lunak, spreadsheet, aplikasi foto, dan lain-lain. Perangkat lunak aplikasi tidak berurusan dengan arsitektur komputer. Perangkat lunak sistem adalah perangkat lunak yang mengelola dan mengontrol perangkat keras komputer sehingga perangkat lunak aplikasi dapat melakukan suatu tugas. Perangkat lunak sistem berbeda dengan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem melakukan tugas seperti mentransfer data dari memori komputer ke disk atau menampilkan teks pada perangkat keluaran. Jenis khusus dari perangkat lunak sistem termasuk memuat program sistem operasi, driver perangkat, alat pemrograman, compiler, assembler, penghubung, dan perangkat lunak utilitas. Perangkat lunak sistem adalah perangkat lunak yang berhubungan langsung dengan arsitektur perangkat keras komputer. Pengguna akhir adalah manusia yang menggunakan sistem komputer untuk melakukan tugasnya. Tujuan sistem operasi. Alasan utama adanya sistem operasi adalah untuk mempermudah pengguna sistem komputer. Sebuah sistem operasi memiliki 3 tujuan utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu penggunaan perangkat keras sistem komputer secara optimal dan efisien. Yang kedua yaitu untuk memberikan kemudahan dan keramahan pengguna kepada pengguna. Yang ketiga yaitu menyembunyikan kerumitan perangkat keras komputer. Baiklah, di sini kita memasuki materi manajemen proses. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, sedangkan proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Jadi, manajemen proses merupakan suatu cara atau tindakan dalam membagi, mengalokasikan program yang akan dieksekusi menjadi tidak berantakan dan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Perpindahan proses atau transisi proses yaitu ketika sebuah proses berpindah dari satu status ke status lainnya. Hal ini disebut transisi proses atau perpindahan proses. Transisi proses tergantung pada aliran eksekusi proses. Meskipun ada berbagai macam status dari suatu proses, tidaklah harus proses tersebut mengalami semua status selama masa pakainya. Status-status utama adalah seperti berikut ini. Yang pertama yaitu new, yang artinya yaitu ketika sebuah proses dibuat, ia berada dalam status baru atau new. Yang kedua yaitu ready, maksudnya yaitu setelah dibuat, sebuah proses perlu dieksekusi. Untuk eksekusi, sebuah proses menggunakan Central Processing Unit atau CPU. Dalam kondisi ini, sebuah proses dikatakan dalam keadaan ready atau siap. Yang ketiga yaitu running. Artinya yaitu ketika sebuah proses berada dalam mode eksekusi, proses itu disebut dengan keadaan atau dalam keadaan running atau berjalan. Yang keempat yaitu waiting. Selama masa eksekusi, sebuah proses mungkin membutuhkan perangkat input atau output.
Ketika sebuah proses membutuhkan device, maka pada saat itu statusnya diubah menjadi waiting atau menunggu karena sedang menunggu device untuk menyelesaikan eksekusinya. Yang kelima yaitu terminate. Ketika sebuah proses menyelesaikan eksekusinya, maka proses itu dikatakan terminate, kemudian dihapus dari memori komputer. Baiklah, di sini kita memasuki materi penjadwalan CPU. Nah, apa itu penjadwalan CPU? Maksudnya adalah peralihan CPU dari satu proses ke proses lainnya, kapanpun ada kebutuhan dalam suatu proses yang muncul, selain pemrosesan. Disebut penjadwalan CPU. Dalam sistem operasi, multiprogramming metode untuk mengalihkan CPU di antara beberapa proses disebut penjadwalan CPU. Kriteria penjadwalan CPU ya, yang pertama yaitu CPU utilization atau pemanfaatan CPU. Maksudnya yaitu waktu CPU sangat berarti. Oleh karena itu, CPU harus sibuk setiap saat. Idealnya dikatakan bahwa CPU utilization harus 100%, tetapi pada praktiknya hal ini sulit dicapai. Selama beban berat CPU sibuk, selama beban berat CPU sibuk hampir 90% dari waktu dan dalam beban yang lebih ringan, CPU hanya aktif sekitar 40% dari waktu. Yang kedua yaitu throughput. Maksudnya yaitu jumlah total proses yang diselesaikan dalam satuan waktu disebut dengan throughput. Throughput harus setinggi mungkin atau semaksimal mungkin. Yang ketiga yaitu turnaround time atau waktu penyelesaian. Maksudnya yaitu rentang waktu dari pengajuan proses ke sistem sampai penyelesaiannya disebut turnaround time atau waktu penyelesaian. Nilainya harus serendah mungkin atau sekecil mungkin. Yang keempat yaitu waiting time atau waktu tunggu. Waktu yang dihabiskan oleh sebuah proses dalam antrian yang berbeda. Sementara menunggu CPU disebut dengan waiting time atau waktu tunggu. Nilainya juga dapat dihitung dengan mensubtracting waktu eksekusi dari waktu perputaran proses. Nilainya juga sama seperti turnaround time, yaitu nilainya harus serendah mungkin atau sekecil mungkin. Yang kelima yaitu response times atau waktu respon. Maksudnya yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sebuah proses dalam menghasilkan respon pertama setelah pengajuannya disebut response time atau waktu respon. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang deadlock. Deadlock terjadi ketika dua atau lebih proses mencoba untuk mengakses sumber daya yang telah dikunci oleh proses lain dan karenanya tidak dapat dibagi. Akibatnya, setiap proses menunggu sumber daya yang telah dikunci oleh proses lainnya dan tidak ada proses yang dapat diselesaikan. Analoginya seperti ini. Di jalan satu arah, misalnya dua mobil dari arah yang berlawanan, tak satu pun dari mereka siap untuk mundur. Jika jalan begitu sempit sehingga mereka tidak bisa lewat samping, maka kedua mobil akan macet di jalan sampai salah satu mereka bisa bergerak mundur. Situasi ini disebut dengan kebuntuan. Kedua mobil tidak akan bisa untuk bergerak lebih jauh ke arah yang mereka inginkan, dan karenanya mereka menemui jalan buntu. Ilustrasi cerita di atas seperti pada gambar di bawah ini. Macam-macam kondisi deadlock. Ada 4 kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya deadlock. Keempat kondisi tersebut tidak dapat berdiri sendiri, namun saling mendukung. Kondisi pertama yaitu mutual exclusion. Maksudnya adalah hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya, dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Yang kedua yaitu whole and wide. Maksudnya yaitu proses yang sedang memakai sumber daya
boleh meminta sumber daya lagi. Maksudnya, menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya atau kekurangan sumber daya, sebab dapat saja sebuah proses tidak mendapatkan sumber daya dalam waktu yang lama. Yang ketiga yaitu kondisi no preemption. Maksudnya yaitu sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Selain itu, seluruh proses menunggu dan mempersilahkan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. Keempat yaitu kondisi circular wave. Kondisi ini digambarkan seperti rantai, yaitu sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang oleh proses berikutnya. Baiklah, di sini kita akan membahas materi manajemen memori utama. Memori utama adalah memori baca atau tulis, sementara dari komputer. Ini adalah set lokasi yang berkesinambungan. Tiap lokasi memiliki alamat tertentu. Setiap alamat adalah alamat biner. Untuk kenyamanan programmer dan pengguna, mereka direpresentasikan atau digambarkan dalam bilangan heksadesimal. Program yang merupakan sekumpulan instruksi disimpan dalam memori sekunder. Ketika mereka perlu dieksekusi, mereka dimuat ke memori utama. Dari memori sekunder, instruksi memori utama disimpan di berbagai lokasi sesuai dengan ketersediaan ruang. Physical address space. Alamat lokasi manapun dalam physical memory atau memori fisik disebut dengan physical address atau alamat fisik. Physical memory atau memori fisik berarti memori utama atau random access memory atau RAM. Di dalam memori utama, setiap lokasi memiliki alamat. Setiap kali ada data atau informasi dibaca darinya, alamatnya diberikan. Alamat itu disebut dengan physical address atau alamat fisik. Sekelompok physical address yang banyak disebut ruang physical address. Fitur-fitur ruang physical address seperti berikut atau pada bagian bawah ini. Yang pertama yaitu alamat physical address disediakan oleh perangkat keras. Yang kedua, ini adalah angka biner yang dibuat dengan kombinasi angka 0 dan 1. Yang ketiga yaitu mengacu ke sel atau lokasi tertentu dari memori primer. Yang ketiga yaitu alamat tersebut memiliki beberapa batas akhir. Yang kelima yaitu batas-batasnya biasanya dimulai dari 0 sampai batas akhir. Maksudnya seperti pada gambar di samping ini, di sini menggambarkan batasnya itu sampai 6400. Yang keenam yaitu semua alamat tidak hanya milik memori utama sistem. Baiklah, tadi kita membahas physical address space. Sekarang kita membahas mengenai logical address space. Logical address space maksudnya yaitu alamat lokasi memori virtual apapun disebut dengan logical address atau alamat logis. Ia juga dikenal sebagai virtual address atau alamat ruang atau alamat virtual. Banyak kelompok logical address disebut logical address space atau ruang alamat virtual. Fitur-fitur dari logical address space adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu logical address disediakan oleh kernel sistem operasi. Yang kedua yaitu logical address space mungkin tidak continue dalam memori. Yang ketiga yaitu mungkin juga ada dalam bentuk segmen. Yang keempat, kadang-kadang logical address mungkin bernilai sama dengan physical address. Yang kelima yaitu logical address dipetakan untuk mendapatkan physical address. Yang keenam yaitu pemetaan ini dilakukan dengan menggunakan terjemahan alamat. Yang ketujuh yaitu physical addresses space dan logical address space tidak tergantung satu sama lain.
Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan apabila ada salah kata atau salah penjelasan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.